Assalamualaikum. Pagi ini ketemu dengan Mas Agus lagi. Hari ini Mas Agus mau bikin surprise, bikin masakan khusus buat istri dan anak-anak. Simak ya. Pagi ini saya akan masak masakan sederhana karena menyesuaikan bahan-bahan yang masih ada di kulkas. Nah, hari ini saya mau masak nggak tahu apa ya namanya ya, tumis terong kali ya namanya. Nah, untuk kali ini bahan-bahan yang saya siapkan untuk tumis terong ini ada terong yang udah saya cuci dan saya potong-potong. Terus kemudian ada kacang panjang, ditambah apa ya itu namanya, jagung muda. Kebetulan masih ada stok apa namanya, ikan asap. Nah, untuk ikannya ini pakai ikan manyung. Nah, ini enak, ini kesukaan anak-anak ini. Terus kemudian masih ada tahu. Ya udah, saya kasih tahu. Cuma biasanya sih pakai tempe. Cuma kebetulan kalau anak-anak nggak suka pakai tempe, makanya saya skip untuk tempenya. Jadi untuk bahan utamanya ya itu tadi, terong, kacang panjang, jagung muda, ikan asap, dan tahu. Sedangkan untuk bumbu-bumbunya untuk saat ini saya siapkan ini simple, sederhana. Untuk santan, karena saya nggak bisa parut kelapa, saya pakai santan yang udah tersedia di toko-toko supermarket, yang santan instan saya pakai ini. Terus kemudian cabai yang udah saya iris memanjang, kemudian bawang merah, bawang putih, dan sedikit serai. Nah, nanti untuk bumbu-bumbu tambahannya paling ya gula, terus apa namanya, garam. Oke, simak proses pembuatannya ya guys. Nah, proses untuk bikin tumis, pertama kali kita goreng ikan asapnya. Nah, kalau kita di sini nyebut ikan panggang. Nah, kita goreng seperti ini. Ini untuk proses penggorengannya nggak perlu lama, asal udah apa namanya, udah bau minyak gitu aja dan udah agak kering dikit udah bisa diangkat, karena sebetulnya untuk ikan asap ini udah mateng. Setelah kita menggoreng ikan asap udah selesai, kemudian kita goreng terong sebentar sampai agak layu teman-teman. Pakai minyak bekas penggorengan apa tadi, penggorengan ikan enggak apa-apa. Nah, tujuan kita menggoreng terong sebenarnya untuk menghindari waktu nanti terongnya direbus tuh hancur. Nah, jadi kalau apa namanya digoreng dulu itu terongnya selain nanti empuk, tapi dia waktu direbus nggak hancur teman-teman. Sebentar aja. Nah, ini langsung kita angkat. Nah, setelah terong selesai kita goreng, kemudian kita tumis bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita masukkan bawang merah dan bawang putih teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita aduk-aduk
sampai agak layu dan baunya agak harum. Nah, setelah itu kita masukkan cabai, sama serai yang tadi sudah kita geprek. Nah, kita oseng-oseng terus seperti ini. Kemudian kita masukkan jagung muda dan kacang panjang. Kita campurkan dengan bahan yang udah kita masukkan pertama tadi. Sambil diaduk-aduk sampai agak layu untuk jagung mudanya dan kacang panjangnya, sambil sedikit ditambahin air sedikit-sedikit. Nah, kita tambahin air. Untuk air secukupnya, menyesuaikan dengan jumlah menurut selera teman-teman ya airnya. Kemudian kita tutup biar matang sempurna. Nah, setelah kita tunggu sekitar 2-3 menit, coba kita lihat prosesnya tadi. Nah, setelah kita lihat jagung muda sama kacang panjangnya udah setengah matang, kemudian proses berikutnya saya masukin santan. Nah, di sini saya masukin setengah saset aja karena kita nggak terlalu suka dengan yang terlalu kental. Nah, gitu. Nah, sambil diaduk-aduk teman-teman. Kemudian kita masukin tahunya nggak usah digoreng seperti ini, cuman untuk tahunya ini kita rebus dulu. Tadi udah saya rebus ini tahunya. Nah, tinggal saya potong-potong kecil, terus kemudian kita masukin, ditambah dengan ikan asap yang udah kita goreng tadi, kita campurin jadi satu. Nah, kemudian kita tambahkan garam. Nah, kira-kira aja teman-teman, kalau menyesuaikan selera. Nah, selain garam biar tambah sedap, kita masukin juga ini gula pasir. Gula pasir juga secukupnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tutup kembali kira-kira sekitar 2 menit teman-teman ya, seperti ini. Nah, setelah 2 menit kita lihat ya teman-teman, kita buka. Nah, ini sudah hampir matang, cuman untuk terong belum kita masukin. Nah, kita masukin terakhir ini teman-teman. Nah, kenapa kita masukin terong terakhir? Karena tekstur dari terong itu agak lunak. Nah, kalau kita masukin di awal nanti dia hancur gitu. Jadi kita masukin sayur-sayuran atau bahan yang agak keras seperti jagung muda, kacang panjang terlebih dahulu. Nah, untuk terong ini yang terakhir. Nah, setelah ini nanti saya juga akan tambahkan sedikit kecap. Tapi untuk yang tidak suka kecap,
di skip aja nggak apa-apa. Nah, tapi di sini saya tambahin kecap sekitar 1 sendok makan deh. Nah, ini saya tambahin kecap. Oke, kemudian kita aduk. Oke, setelah tercampur kita tutup lagi, kita tunggu lagi kira-kira sekitar 1 menit teman-teman. Nah, setelah kita tunggu 1 menit, kita coba buka. Waduh, ini baunya teman-teman, baunya udah menggoda. Kita tes rasa dulu ya. Oh, kita matiin dulu kompornya. Dan ini prosesnya sebetulnya udah selesai. Kita tes rasa dulu. Kita coba. Panas teman-teman. Ntar kita coba. Kita tiupin dulu. Wah, rasanya mantap teman-teman. Pasti teman-teman pengen nyoba. Buruan coba di rumah. Pasti enak. Nah, ini udah mateng, siap disajikan. Dan kita tinggal tunggu nasinya aja. Terima kasih teman-teman. Nah, ini teman-teman, masakan saya udah jadi. Sekarang tinggal kita santap. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, nyalain lonceng, dan komen. Sampai jumpa.